Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Hanif dalam Mock Plus Goes to Campus episode ke-114. Nah, pada hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Mock Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovations, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Raditya Tanuhutama selaku Principal of Maples Institute. Selamat pagi, Pak Radit. Pagi Hanif. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita akan sharing-sharing juga terkait dengan konsep CL. Nah, baik Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu 3 narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama, ada Ibu Ayu Anastasia Rahman, SIP MA selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Selamat pagi, Ibu Ayu. Selamat pagi. Apa Selamat kabar Mas pagi, Hanif? apa kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ayu. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Narasumber kita yang kedua tak kalah hebatnya ada Bapak Mahrun SHI ME selaku Wakil Direktur 2 Politeknik Selaparang Lombok. Selamat pagi Pak Mahrun. Selamat pagi, terima kasih. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga Alhamdulillah. sehat-sehat semua. Baik, terima kasih Pak Mahrun. Nanti kita tentunya akan berbincang-bincang kembali. Dan Siap, our siap. special guest yaitu Kak Jos Christopher Daniel dari Blue by BCA Digital. Selamat pagi Kak Jos. Pagi Kak Hanif. Pagi Halo. Kak. Nanti kita akan bagi-bagi informasi menarik ya Kak tentunya pada Pastinya hari ini. dong. Ayo. Terima kasih Kak. Yes. Baik, Sobat MI, selanjutnya kita akan saksikan terlebih dahulu highlight MGTC episode sebelumnya. Antara creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership dengan productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Jadi itu dikotomi yang ada di dalam SDM kita, sumber daya manusia kita yang perlu diintegrasikan juga. Critical thinking, kemudian kemampuan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, self-management, leadership, dan juga social responsibility. Kuncinya adalah taat aturan apapun ya yang terjadi, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mentaati aturan yang ada. Baik Sobat MI, sebelum kita berbincang dengan narasumber hebat kita, Bapak Raditya akan memaparkan konsep menarik dan akan berbagi informasi insightful kepada kita semua. Kepada Bapak Raditya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Hanif. Selamat pagi Sobat MI semua. Selamat pagi Bu Ayu, Pak Mahrun, dan juga Pak George. Saya izin untuk sharing ya kepada Sobat MI semua. Gitu. Sobat MI semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah topik. Ini terkait dengan bagaimana kita sebenarnya bisa mengeducate the next generation leaders, gitu ya. Kenapa topik ini cukup
menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini karena kita melihat bahwa dengan semakin dinamisnya dunia bisnis, maka proses learning and development dalam sebuah organisasi ataupun dalam dunia profesional itu pun mengalami pergeseran begitu ya. Nah, hal ini setidaknya kita bisa lihat dari 3 pendapat yang disampaikan oleh para prominent figure di dunia profesional. Misalkan kalau kita lihat pendapat yang disampaikan oleh Pedi dari Tata Business Excellence Group yang menyatakan bahwa saat ini development itu telah berkembang di luar dari sebatas classroom. Saat ini sifatnya lebih ke arah conversation, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat pendapat yang berikutnya dari Samantha Hemok, beliau menyampaikan bahwa adanya virtual approach itu memberikan flexibility dan juga daya tarik tersendiri yang membuat para learner dapat belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi setelah adanya pandemi ya, Bapak dan Ibu dan Sobat MI semua. Dan yang terakhir dari Nick Van Dam bisa dilihat bahwa statementnya adalah saat ini ada kesempatan yang cukup besar untuk merubah tempat kerja itu menjadi tempat untuk belajar. Ya karena tadi kita dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamik, persaingannya semakin menantang, sehingga kita harus tetap relevan. Caranya dengan apa? Ya terus belajar melalui upskilling ataupun reskilling, supaya kita bisa tetap bertahan dan bahkan memenangkan persaingan. Nah dari pendapat ini setidaknya kita bisa mendapatkan bahwa ke depan proses learning and development itu ada 4 karakteristiknya. Yang pertama adalah learning itu personalized. Artinya proses pembelajaran ke depannya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan learnernya, bisa diakses sesuai pace ataupun ritme dari learnernya, dan media yang menjadi preferensi dari learnernya, baik itu secara online ataupun offline. Kemudian yang kedua adalah learning is contextualized. Kenapa ini penting? Supaya para learner itu bisa mendapatkan value yang optimal ketika mereka punya kesempatan untuk mempraktekkan knowledge, skill, ataupun attitude-nya yang relevan dengan apa yang menjadi keseharian mereka dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah learning itu sebisa mungkin sifatnya socialized. Tadi bukan sekedar satu arah dari pengajar ke learnernya, tapi juga lebih ke arah kolaborasi, lebih ke arah discussion. Sehingga proses know why, know what, dan know how-nya itu dilakukan dalam setting yang sifatnya itu lebih socialized. Kemudian yang keempat adalah learning is track, artinya bisa dilihat progresnya dan kita bisa tahu pada saat ini posisi kita di mana dan next action-nya kita harus melakukan apa. Nah, ini adalah pendetailan. Bagaimana kita sebenarnya bisa membuat sebuah program itu menjadi lebih personalized. Setidaknya kita bisa melakukan mapping terlebih dahulu terkait dengan siapa yang menjadi learner dari program kita, begitu ya. Apakah mereka berada dalam fase educational life misalkan, professional life kah, ataukah entrepreneurial life. Karena masing-masing fase ini punya apa yang kita sebut anxieties and desires-nya masing-masing, begitu ya. Ambil contoh misalkan ketika kita berada dalam fase educational. Kebanyakan dari kita ketika ada dalam fase ini ingin ketika menempuh pendidikan menjadi mahasiswa yang berprestasi, begitu ya, ingin punya kemampuan soft skill yang baik, ingin punya kemampuan dalam berorganisasi, ingin punya banyak teman, ingin nanti ketika lulus punya startup sendiri, atau ingin ketika lulus nanti bekerja di perusahaan yang terkenal dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya ada anxieties and desires yang bisa kita capture untuk kita buatkan program yang relevan untuk menjawab kebutuhan mereka. Misalkan untuk educational life kita bisa menawarkan program untuk student success skills training. Jadi kita bisa membuat program-program yang mensupport para learner ini nanti ketika lulus dari studinya bisa menjadi mahasiswa yang tidak sekedar ahli di bidangnya tapi juga memiliki soft skills yang baik, misalkan seperti itu. Begitupun nanti untuk fase profesional maupun entrepreneurial. Intinya di sini adalah kita perlu memahami dulu apa yang menjadi anxieties and desires-nya, dari situ kita bisa rancang program yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya membuat learning itu menjadi contextualized. Ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi untuk menciptakan learning attraction. Ini bisa dilakukan melalui self-assessment misalkan, melalui studi kasus, ataupun melalui self-exercise. Sehingga ada ketertarikan dari learner untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua adalah melakukan encouragement untuk memfasilitasi learning curiosity. Ada kalanya learner itu memiliki pertanyaan ataupun rasa penasaran gitu ya terkait dengan apa yang sebenarnya sedang mereka pelajari. Oleh karena itu penting untuk memfasilitasi hal tersebut, misalkan lewat discussion forum
lewat in-class enhancement ataupun lewat role play maupun simulation. Yang selanjutnya adalah mendorong para learner ini untuk berani mengeksekut apa yang sudah mereka pelajari di dalam kelas ataupun di luar kelas begitu ya, untuk menciptakan learning commitment. Nah, ini bisa dibantu juga dari providernya lewat coaching mentoring, lewat assignment ataupun lewat observation. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan learning affinity, menciptakan engagement kepada para learner agar teman-teman learner ini tetap mau belajar begitu ya, melakukan upskilling dan reskilling lewat community misalkan, lewat kompetisi certification misalkan, ataupun lewat final assessment. Kemudian bagian yang selanjutnya ini terkait dengan bagaimana membuat learning lebih socialized. Jadi fokusnya bukan hanya menciptakan attention ataupun retention dari proses pembelajarannya, tapi juga di sini titik fokusnya adalah bagaimana kita mendorong para learner ini bisa melakukan reproduction lagi gitu ya, supaya mereka berlatih mengaplikasikan skills yang sudah dipelajari dan nanti ini diberikan feedback oleh learner yang lain sehingga nanti terjadi peer-to-peer learning. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan motivation, baik itu melalui reward ataupun reinforcement agar perilaku ataupun skills yang sudah dipelajari itu bisa diimplementasikan ataupun diaplikasikan secara konsisten di konteks pekerjaan ataupun di kesehariannya masing-masing. Seperti itu. Berikutnya, learning is track. Kita bisa mengadaptasi berbagai pendekatan, bisa mengadaptasi dari business school ataupun dari remote personalized learning platform, karena masing-masing institusi memiliki advantage dan juga challenge-nya masing-masing. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mix and match dan juga menyesuaikan dengan organisasi ataupun institusi kita. Pada dasarnya kita ingin melihat sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung dan di gap-nya itu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk improvement-nya. Kurang lebih seperti itu intinya. Nah, setelah kita mempelajari apa yang menjadi karakteristik pembelajaran ke depan, yang tidak kalah penting berikutnya adalah kita juga perlu memperhatikan capability yang perlu dimiliki gitu ya ke depannya. Jadi ke depan kita tidak cukup untuk memiliki capability productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Tapi kita harus equip productivity itu dengan creativity. Jadi bukan sekedar produktif, tapi juga ada unsur creativity-nya. Bukan sekedar melakukan improvement yang sifatnya incremental, tapi juga terkadang kita harus melakukan innovation yang memberikan solusi bagi stakeholder kita. Bukan menunjukkan sekedar prinsip professionalism, tapi juga terkadang kita butuh capability untuk melakukan spirit entrepreneurship begitu ya, bukan sekedar melakukan prinsip-prinsip manajemen yang rutin, tapi juga kita perlu menunjukkan sisi leadership seperti itu. Nah, creativity sebenarnya kita bisa lakukan dengan dua cara berpikir, yaitu secara divergent dan kemudian nanti kita berpikir secara convergent. Kita bisa melihat suatu fenomena, kemudian dari fenomena itu kita bisa analisis kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dari hal-hal yang sudah kita lakukan saat ini. Atau mungkin ada hal-hal yang harus kita tambahkan yang sebelumnya belum ada untuk menjawab fenomena yang ada. Atau mungkin kita harus mengurangi inisiatif ataupun aktivitas-aktivitas yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Atau bahkan kita harus mengeliminasi hal-hal yang sudah tidak relevan. Atau yang kita sebut dengan konsep rare method gitu ya. Nanti dari situ kita bisa mendapat sekian banyak ide kreatif, kemudian dari situ kita bisa lakukan prioritisasi dan juga validasi, sehingga nanti kita bisa memilih dari sekian banyak ide kreatif yang sudah berhasil kita hasilkan, mana yang ingin kita prioritaskan, mana yang ingin kita implementasikan. Tentunya nanti yang menjadi kriteria adalah yang secara impact itu besar dan secara effort itu kita bisa lakukan hal tersebut, yang kita sebut dengan quick win tentunya, ketika itu diimplementasikan. Tapi sebenarnya terkadang tidak cukup dengan menjadi kreatif saja. Kita harus menjadi inovatif. Inovatif di sini artinya kita bisa memberikan suatu ide kreatif yang itu menjawab permasalahan dari stakeholder kita, baik stakeholder eksternal ataupun internal. Oleh karena itu, inovatif ini sedikit berbeda dengan creativity gitu ya. Inovatif ini pengukurannya ada 3. Suatu ide itu dikatakan inovatif kalau memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama adalah desirable, artinya ide yang disampaikan adalah ide yang memang menjawab kebutuhan dari stakeholder, diinginkan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah visible,
artinya bisa kita eksekusi dengan baik dengan mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah viable, artinya itu pada jangka panjang bisa sustain dan memberikan value kepada stakeholder kita maupun perusahaan kita. Sehingga nanti ketika ide ini diimplementasikan, kita bisa menjadi market winner di hadapan kompetitor kita bisa menjadi problem solver di hadapan customer ataupun stakeholder kita, dan kita bisa menciptakan value bagi perusahaan ataupun organisasi kita. Nah, berikutnya adalah tadi yang perlu diperhatikan juga prinsip entrepreneurship-nya, begitu ya. Ada 3. Yang pertama adalah mampu menjadi opportunity seeker. Jadi selalu bisa melihat peluang di setiap kondisi yang ada. Jadi yang dilihat bukan hanya tantangannya, tapi juga apa peluang di balik tantangan tersebut. Dan yang kedua adalah mampu menjadi risk taker. Tentunya calculated risk taker ya, bukan sekedar berani mengambil resiko, tapi resiko yang terukur, sudah dipertimbangkan nanti kira-kira resiko yang dihadapi seperti apa. Dan yang terakhir adalah menjadi network kolaborator, artinya mampu menjalin jejaring ataupun kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menunjukkan prinsip-prinsip terkait dengan leadership. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan, tapi di sisi lain juga dengan memegang teguh values-nya gitu ya, dengan memegang nilai-nilai dari organisasi ataupun institusi kita. Slide terakhir dari saya, jadi setelah kita tahu program ataupun pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh para learner, kemudian capability apa yang dibutuhkan oleh para learner, maka yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jangan ragu untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki. Salah satunya adalah lewat certification program. Certification program ini ada banyak institusi penyelenggaranya dan banyak juga tema ataupun topik yang dibahas begitu ya, dan kita bisa sesuaikan dengan apa yang menjadi core kompetensinya kita gitu ya. Misalkan kalau kita masih berada di tataran yang basic, kita mungkin bisa ikut ke program certification yang levelnya itu operation. Nanti begitu kita naik ke jenjang berikutnya, kita mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya itu manajerial dan bahkan nanti ke strategik begitu. Begitupun untuk topiknya ataupun bidangnya, kita bisa ikut sertifikasi di bidang brand, sales, service, digital ataupun HR ataupun topik-topik lain yang tadi kembali lagi sesuai dengan capability kita. Nah, ini penting untuk menilai sebenarnya seberapa jauh kita itu tetap relevan gitu ya dengan tuntutan yang ada di dunia industri. Nah, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, Sobat MI. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Berikutnya saya kembalikan lagi ke Hanif. Silakan, Hanif. Baik, terima kasih Pak Radit atas pemaparan konsep yang sangat menarik. Jadi jangan ragu-ragu Sobat MI untuk langsung saja melakukan upskilling dan juga reskilling. Nah, salah satunya nih Sobat MI, Marketplace Institute memiliki Public Education Program Spesial Ramadan yang dinamakan Kurma, Kupas Rahasia Marketing, yang akan mengangkat topik marketing to Gen Z, yang akan diselenggarakan pada tanggal 12, 14, 19, dan juga tanggal 21 Maret 2024. Untuk informasi lebih lanjut, nih teman-teman bisa langsung saja register sekarang nih di bit.ly/kurmas-z, atau bisa menghubungi nomor yang tertera, atau juga bisa langsung saja mengunjungi website www.marketplaceinstitute.com. Baik, Sobat MI, jika ingin menjadi seorang entrepreneur, penting bagi kita untuk bisa memanage uang dengan baik. Jadi, baik itu keuangan dari perusahaan maupun keuangan personal atau keuangan diri sendiri. Ini di sini siapa nih Sobat MI yang selalu merasa boros dalam pengeluarannya? Atau mungkin masih bingung nih bagaimana caranya untuk bisa memanage keuangan dengan baik? Nah, selanjutnya akan ada sharing menarik dari Blue by BCA Digital terkait dengan financial literacy, namun setelah yang satu ini.
Oke, baik langsung saja saya sambut ada Kak Jos Christopher Daniel dari Blue by BCA Digital. Selamat pagi Kak Jos. Pagi teman-teman semua. Pagi Kak Hanif. Thank you Kak. Baik, ini sudah siap nih Oke. Kak untuk sharing-sharing informasi terkait financial literacy. Pastinya dong hari ini aku mau bagi-bagi nih sama teman-teman yang Sabtu pagi ini udah semangat belajar semua, semangat menambah ilmu. Jadi aku mau sharing terkait gimana sih kita mengelola keuangan kita dengan baik gitu. Baik, Oke. baik Kak Jos, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Kak. Oke, pagi teman-teman pastinya udah pada makan kan? Karena ini aku akan sharingnya sebenarnya nggak panjang sih teman-teman. Aku cuman akan bahas sedikit terkait perencanaan keuangan yang tadi Kak Hanif udah share juga ya. Perencanaan keuangan itu apa sih? Budgeting teman-teman. Jadi di sini aku mau share kalau kita tiba anak-anak muda nih zaman sekarang tuh kan kita banyak nih. Kita banyak financial goals, kita pengen ini itu kayak gitu-gitu. Tapi uang pendapatan kita atau uang yang kita terima, baik itu mungkin dari orang tua atau apa tuh segitu-gitu aja. Kira-kira kapan kebelinya sih? Gitu. Nah, masalah financial goals itu tuh bukan masalah berapa nominal yang kita terima, teman-teman. Tapi itu tergantung gimana kita mengelolanya, gimana kita melakukan budgeting. Makanya di sini aku akan share terkait perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, aku dengan Jos dari Divisi Growth and Acquisition dari BCA Digital atau aplikasinya itu Blue. Nah, sebelum aku mulai ke materinya, aku mau share nih ke teman-teman juga. Kalau Blue tuh apa sih? Banyak yang nanya ke aku tuh kalau Blue tuh bedanya sama kalau di BCA itu kan di aplikasi mobilenya ada My BCA, ada MBCA. Blue tuh apa sih sama aja atau beda? Oke, aku aku akan kasih tahu. Kalau BCA itu sekarang udah ada 9 anak perusahaan, teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah BCA Digital. Jadi BCA itu sendiri pun sekarang mereka sudah punya tiga produk perbankan juga. Yang pertama dari BCA konvensional itu sendiri, habis itu ada BCA Syariah, teman-teman, dan yang terakhir ada BCA Digital. Dari 9 anak perusahaan BCA, BCA Digital itu yang paling muda, teman-teman. Jadi kita tuh sering juga disebut anak bungsu BCA nih. Ini ada gambar sedikit dari kantor kita, jadi udah agak-agak semi startup, teman-teman. Tapi masih ada nilai value-value bank konvensionalnya, namanya kita di industri perbankan pastinya itu tetap harus kita jaga juga. Tapi kalau BCA Digital itu karena udah semi startup, kita di kantor pun ini gayanya juga udah bisa pakai eh, kaos ngantornya kayak gitu-gitu. Nah, oke. Sini aku masuk ke materi teman-teman. Kalau di sini tuh kita Blue hadir tuh bukan jadi tempat menabung. Jadi kita ketika misalnya teman-teman menggunakan aplikasi Blue itu, kita nggak pengen teman-teman cuman naruh duit aja di Blue. Misalnya let's say teman-teman buka deposito atau teman-teman buka savings di Blue, kita nggak pengen kayak gitu. Tapi kita pengen Blue bisa menjadi sarana yang membantu teman-teman untuk merencanakan keuangan teman-teman atau mengelola keuangan teman-teman. Oke. Pagi ini aku akan share gimana sih tips and triknya Good Money Habits dari Blue itu sendiri. Semoga bisa menjadi insight yang bagus buat teman-teman. Oke. Nah, Good Money Habits yang pertama teman-teman yaitu adalah pertama income. Kita harus aware akan income kita sendiri teman-teman, akan penghasilan kita sendiri. Di sini aku ada beberapa poin. Yang pertama itu mengetahui arus kas bulanan. Arus kas itu apa sih? Uang masuk dan uang keluar, teman-teman. Jadi di sini aku pengen teman-teman aware, pastinya ya, teman-teman harus bisa mengkat pengeluaran. Jadi pengeluaran itu jangan sampai lebih besar daripada pemasukan. Dan yang kedua itu mengetahui penghasilan bulanan. Kalau aku misalnya ada gaji, ada pendapatan, atau misalnya teman-teman udah investasi, itu kan juga masih masuknya juga menjadi penghasilan bulanan. Nah, jadi teman-teman harus di breakdown nih setiap minggu tuh aku dapat setiap bulan tuh aku dapat pemasukan dari mana aja ya kayak gitu-gitu. Mulai di list down teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga oh pendapatan kita tuh dari selama sebulan tuh segini totalnya. Ini dari papa mama, ini dari investasi atau ini dari apa harus di list. Jadi teman-teman juga akan aware. Dan yang terakhir memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Nah, di sini aku untuk teman-teman mahasiswa aku encourage juga kalau di zaman sekarang itu
keren loh. Banyak juga teman-teman aku yang mungkin masih di kuliahan, mereka juga udah bisa make money, mereka udah memiliki pekerjaan sampingan untuk mendapat penghasilan. Jadi aku encourage teman-teman juga mungkin untuk mencari pekerjaan tambahan, tapi dengan garis bawah kalau misalnya teman-teman juga tidak boleh meninggalkan perkuliahan. Itu tetap jadi main fokusnya teman-teman ya. Oke, itu good money habits yang pertama teman-teman. Nah, tadi ngomongin soal arus kas, di Blue itu ada namanya tracker teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman repot untuk masukin, ngitung-ngitung misalnya pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Nah, kalau di Blue itu sendiri tuh udah ada yang namanya tracker teman-teman. Jadi dia akan meng-wrap up semua, akan di-highlight pendapatan pemasukan teman-teman berapa, pengeluaran teman-teman berapa, dan nanti akan dibuat average-nya juga. Jadi di sini teman-teman bisa langsung monitor pemasukan dan pengeluaran arus kas secara mudah gitu. Oke, yang kedua teman-teman, ada good money habits yang kedua ini adalah expense, pengeluaran. Yang pertama itu adalah memotong kebiasaan konsumtif. Teman-teman kalau misalnya kebiasaan konsumtif itu seperti apa sih Kak Jos? Kebiasaan konsumtif itu kalau misalnya let's say aku pengen beli laptop baru nih. Nah, kenapa nih aku pengen beli laptop baru? Ketika aku pengen beli laptop baru, apakah laptop lamaku itu emang udah nggak bisa dipakai? Kita harus bisa bedain yang namanya kebutuhan dan keinginan teman-teman. Kalau memang laptop yang lama itu aku udah nggak bisa beroperasi lagi, udah nggak bisa aku gunain lagi, berarti aku memang butuh laptop baru teman-teman. Tapi kalau misalnya aku masih bisa pakai pun cuman karena baterainya bocor atau misalnya karena lemot atau apa yang masih kita bisa servis, itu sebenarnya kita cuma keinginan beli laptop baru. Itu kita harus bisa membedakan apa namanya kebutuhan, apa yang mana yang keinginan, kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman ada yang namanya menghemat pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin. Kalau aku sendiri ya, case aku teman-teman, aku tuh di kantor tuh kalau pagi tuh kalau nggak ngopi tuh rasanya nggak bisa kerja teman-teman. Rasanya aku butuh ada yang kurang gitu. Jadi aku harus ngopi terus. Sedangkan kantor aku tuh di GI teman-teman di wilayah Tamrin. Jadi dulu kalau misalnya ngopi di mall itu namanya kan pasti udah kena di angka yang lumayan lah ya, pemborosan lah istilahnya teman-teman. Dan dari situ aku mikir nih, oh kalau kayak gini nih namanya kan udah jadi rutinitas. Aku harus bisa menghemat pengeluaranku di kopi. Jadi dari situ pun aku mulai di kantor, mulai buat kopi sendiri teman-teman. Rasanya enak juga kok, maksudnya kita juga bisa menghemat daripada beli, kita bisa buat sendiri, ntar mungkin kok susunya bawa sendiri, biji kopinya bawa sendiri, rasanya sama aja kok, fungsinya kan sama. Mungkin rutinitas aku untuk minum kopi itu biar bisa berfungsi dalam sepanjang hari. Bedanya itu cuman di mana kita dapat kopinya aja. Kalau sebelumnya aku dapatnya itu beli di mall, kalau sekarang aku udah buat sendiri teman-teman. Jadi itu harus juga menghemat pengeluaran rutinnya. Lalu kita harus juga bisa cari tabungan yang bebas biaya admin teman-teman. Lalu kita memaksimalkan reward yang ada. Reward yang ada tuh apa? Seperti promo, cashback, atau apa. Itu hitungannya reward teman-teman. Terus kalau misalnya maksimalkan promo, kalau ada tapi jangan terjebak dengannya. Banyak nih teman-teman kan kalau misalnya kita belanja di Shopee atau di apa kayak gitu-gitu teman-teman. Banyak nih kita bisa dapat diskon berapa persen tapi minimal pembelian 100.000. Kalau misalnya barang yang kita butuhin harganya cuma 30.000, tapi kita misalnya kejar 100.000 cuman supaya dapat promo yang ujung-ujungnya di atas 50.000 juga, itu harus di-cut teman-teman. Jadi emang harus di breakdown lagi. Jangan termakan sama promo-promo yang seperti itu. Jadi harus lebih wise teman-teman dalam mengelola keuangannya juga. Dan yang terakhir ada hindari biaya keterlambatan atas biaya rutin atau cicilan. Oke, jadi kadang kalau misalnya aku punya kartu kredit, aku selalu bayar, apalagi aku di industri perbankan teman-teman ya. Kalau misalnya aku bayar kartu kredit, jatuh tempo tuh harus sebelum setidaknya H-1 aku bayar. Karena aku di perbankan juga, ada BI checking juga, jadi itu juga untuk kredit score aku juga masih terjaga teman-teman. Karena aku bawa instansi bank digital BCA itu juga. Nah, jadi
untuk biaya keterlambatan dan biaya rutin dan cicilan ini tuh emang juga harus dijaga nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada belanja di Shopee, udah check out tapi mungkin ada jatuh tempo yang harus dibayar dan jangan sampai telat teman-teman. Karena biaya keterlambatannya itu emang mungkin sedikit sih tapi lama-lama jadi bukit gitu. Oke. Nah, dengan Blue nih teman-teman, aku mau info kalau kalian semua bisa melakukan transaksi perbankan, ini itu hanya lewat HP dengan bebas biaya loh. Nih, jadi aku mau kasih tahu teman-teman kalau di Blue itu ada loyalty-nya. Blue Loyalty, ini tiering di mana nasabah yang semakin banyak menabung itu semakin banyak benefitnya. Tapi yang aku mau kasih tahu juga kalau teman-teman nabung di rekening Blue itu bebas biaya admin loh teman-teman. Jadi setiap bulan itu nggak ada dicas, eh untuk biaya adminnya dan untuk transfer ke antar bank pun juga kita tidak kena biaya admin tergantung dari loyalty teman-teman. Yang pertama itu newbie, Blue Newbie. Kalau saldo rata-rata portofolio di bawah 1 juta, itu teman-teman bisa bebas biaya transfer ke BCA karena kita satu grup juga unlimited. Dan lalu ada juga 10 kali bebas biaya transfer pakai BI Fast ke bank lain. Dan juga ada 1 kali bebas biaya tarik tunai di ATM BCA. Lalu juga ada yang tiering berikutnya ada Blue Pro teman-teman, yang saldo rata-rata portofolionya itu ada di 1 juta sampai 10 juta. Ini teman-teman tetap bebas untuk transfer antar BCA, BCA Blue, Blue BCA. Dan habis itu juga ada teman-teman 20 kali bebas transfer biaya admin ke bank lain. Lalu juga ada sama 2 kali bebas biaya tarik tunai dan setor tunai di ATM BCA. Dan ini nih paling penting nih juga teman-teman. Kita bisa top up e-money atau flash selama 10 kali bebas biaya di aplikasi Blue-nya juga. Jadi e-money itu apa aja? Ada Shopee Pay, ada OVO, ada GoPay. Itu kita bebas biaya teman-teman. Jadi nggak kena tuh 1.000, 1.500 gitu-gitu, udah nggak di-charge lagi, di-cover semua sama Blue. Lalu kita ada cashback 25% untuk transaksi kris, maksimal 2.500. Dan kita juga ada virtual card dan debit card, setiap transaksi itu ada cashback-nya 2.500 juga 1 kali. Ini tiering berikutnya, teman-teman, ada Blue Grande di 10 juta sampai 50 juta. Dan ada juga Blue Elite di atas 50 juta. Gitu. Aku lanjut. Ini ada beberapa partner yang Blue juga ada menjalin kerjasama, partnership. Kita juga ada di CGV, teman-teman. Juga ada di Blibli, Kopi Kenangan. Kalau misalnya teman-teman main ke Jakarta, naik MRT, bayar pakai Blue di aplikasinya juga ada cashback, teman-teman. Ada McD juga, ada Fore, ada Hokben. Jadi, di sini kita juga bisa memaksimalkan promo-promo yang ada untuk menghemat. Kita berupa cashback promonya, teman-teman. Jadi kita juga bisa menghemat pengeluaran kita dengan cashback dari aplikasi Blue. Ini ada keseluruhan promo-promo partnership partner yang Blue ada kerjasama. Jadi teman-teman bisa langsung cek juga. Oke. Nah, tadi yang aku sempat info hindari keterlambatan dengan memberikan reminder atas transaksi. Nah, di Blue tuh bisa apa aja sih? Di sini tuh kita untuk transaksi bayar belinya itu tuh teman-teman, kita bisa isi pulsa, kita bisa tagihan pasca bayar, kita bisa bayar PLN, kita bisa bayar internet, musik dan video, game pun juga bisa teman-teman. Dan kita juga bisa BPJS juga bisa. Jadi semua transaksi beli kita bisa ada di dalam aplikasi Blue-nya. Terus top up e-money yang seperti tadi aku bilang, yang kita udah bebas biaya untuk biaya adminnya. Ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Shopee Pay. Gitu. Oke, good money habits yang berikutnya teman-teman. Ada yang namanya savings atau tabungan nih. Aku pengen sharing terkait ini langsung aja. Banyak nih teman-teman, orang kalau misalnya terima gaji atau terima bonus atau terima duit dari orang tua, pemasukan itu langsung nih. Masukan, langsung bayar pajak, langsung ada cicilan, langsung bayar asuransi, pengeluaran bulanan, ngopi, operasional, bensin, dan lain-lain, donasi, baru menabung dan investasi. Jadi tabungan itu tuh di akhir, disisihin. Menurut teman-teman benar apa salah? Salah jawabannya. Ini semua nggak bisa diaplikasiin dalam menabung, dalam melakukan budgeting, teman-teman. Ini aku ada slide yang benarnya. Jadi ketika kita dapat masukan, teman-teman, kita langsung bayar pajak, kita donasi
kalau untuk mungkin teman-teman mau zakat atau misalnya teman-teman perpuluhan untuk bagi yang Nasrani itu langsung dibagikan untuk donasi, kemudian langsung menabung dulu. Kita jadi di sini langsung masuk menabung teman-teman 25%. Ini angkanya ini cuman average ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Kita menabung dulu, baru kita menabung membayar premi asuransi, membayar cicilan, baru kita pakai untuk pengeluaran bulanan. Jadi bedanya apa sama yang pertama? Kalau di budgeting yang ini, yang pertama itu teman-teman menabung itu di akhir. Menabung itu disisihkan. Sisanya teman-teman. Kalau sedangkan yang betul itu kalau menabung itu harus kita sisihkan di awal. Jadi menabung itu di awal bukan di akhir. Jadi kita sisihkan bukan sisanya berapa kita tabung. Oke. Nah, teman-teman kalau di Blue itu kita juga ada Blue Saving teman-teman. Jadi kita bisa bikin sampai 20 tabungan dalam satu rekening. Gampang banget untuk budgeting. Jadi suku bunganya juga ada per tahunnya 3% per annum. Dan ini bisa kita namakan sesuai pos kebutuhan kita. Ada biaya makan, beli laptop, biaya transport. Habis itu kita juga bisa set dengan goal atau tanpa goal. Bisa diatur juga auto debitnya mau harian, mingguan, bulanan. Dan suku bunga kompetitif 3% tadi aku bilang. Ini tadi yang aku info Blue Saving itu bisa kita custom teman-teman. Di sini juga ada budget makan, Les Princess, ada skincare gitu-gitu. Jadi semua bisa kita atur di sini sesuai. Lalu kalau misal kita mau nabung sendiri aja udah ada Blue Saving, nabung bareng-bareng gimana ya? Ada kita namanya Blue Gather teman-teman. Blue Gather itu gimana sih supaya kita bisa menabung bareng-bareng, namanya juga udah Blue Gather dari Together. Jadi sini kita bisa patungan dan bendahara online sama-sama dan transparan teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengundang menabung bareng sampai dengan 50 orang. Jadi saya sebagai kreator bisa mengundang sampai 49 member untuk join ke dalam Blue Gather ini. Dan di sini juga ada yang namanya monitoring teman-teman. Jadi monitoring dan transparansi terjadi. Karena kalau misalnya kita pakai buat arisan, akan terlihat nih, misalnya dari teman aku ada yang belum setor, jadi ntar dia kelihatan di situ kalau dia belum menyetorkan dana. Sedangkan yang lain setiap kali menyetorkan dana itu akan ada notifikasi. Joshua berhasil menyetorkan dana sejumlah sekian ke Blue Gather ini. Jadi transparansi terjadi di situ teman-teman. Oke. Aku lanjut, ini beberapa ada nama-nama Blue Gather dari Sobat Blue kita. Dan yang Good Money Habits berikutnya, atau yang terakhir itu ada yang investing teman-teman, investasi. Aku yakin anak-anak mahasiswa sekarang itu udah melek investasi. Betul, kalau misalnya emang kita mau mencari uang tambahan itu, investasi juga menjadi salah satu sarana yang bisa kita maksimalkan teman-teman. Investasi yang pertama itu kita harus mempelajari jenis-jenis investasinya. Ketika kita taruh duit di situ, kita harus tahu investasi apa sih yang kita taruh di situ. Terus kita juga harus ada memiliki portofolio investasi pertamanya. Lalu mengoptimalkan investasi untuk return yang lebih baik. Dan kita juga harus siapkan dana darurat. Oke, dalam berinvestasi nih teman-teman, aku mau sharing juga terkait profil risikonya. Jadi aku ada membagi dua nih teman-teman, gimana sih kita dapat dalam berinvestasi itu bisa lebih agresif atau lebih konservatif. Nah, ketika kita masih di usia muda, mungkin kita bisa lebih agresif ya dalam berinvestasi. Tapi kalau kita udah usia tua, kita harus bisa lebih konservatif teman-teman. Apa sih maksudnya lebih agresif dan lebih konservatif? Nah, kalau untuk misalnya investasi yang lebih agresif itu mungkin kita bisa taruh investasi kita di saham, atau mungkin kita bisa taruh juga di barang antik, atau misalnya di falas, atau di cryptocurrency, itu juga misalnya lebih agresif. Itu masih sesuai dengan teman-teman yang usia muda atau single, dan ini untuk jangka panjang. Dan kalau misalnya untuk yang lebih konservatif itu, mungkin teman-teman bisa taruh di deposito, atau mungkin teman-teman taruh di emas yang emang nilainya itu sudah pasti teman-teman. Ini cocok untuk teman-teman yang mungkin sudah usia tua, sudah menikah, untuk jangka pendek. Oke. Nah, jenis-jenis investasi. Sebelum kita mulai investasi kan kita harus tahu. Investasi itu kalau aku klasifikasikan ya teman-teman ada dua. Yang pertama itu ada real, yaitu bentuknya properti, aset, rumah, emas, dan sebagainya. Lalu juga ada paper, dan ya seperti saham, obligasi, reksadana, deposito. Nah,
Ada lagi nih satu tapi nggak aku tulis teman-teman, yaitu investasi bodong. Investasi bodong itu apa sih Kak? Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nawarin nih investasi dengan risiko kecil, dengan return yang sangat tinggi, let's say. Dan contohnya 2 kali dari hasil yang harusnya Bapak Ibu dapatkan. Itu saya berani jamin kalau itu bodong, teman-teman. Jadi yang aku yakin dalam investasi itu namanya high risk, high return. Nggak ada yang namanya low risk, high return, itu nggak ada. Apalagi kalau high risk, low return juga pasti nggak ada yang mau invest di situ ya, teman-teman. Gitu. Jadi gimana sih kita menentukan investasi kita? Tergantung dengan jangka waktunya teman-teman. Seperti juga profil risiko yang tadi aku udah share. Tapi kalau teman-teman mau mencoba uang untuk main saham dan lain-lain, pakai uang dingin pun juga boleh dicoba. Nah, aku juga mau info kalau di Blue itu kita udah bisa investasi teman-teman. Kita juga ada Blue Deposit, namanya mulai 1 juta pun kita juga udah punya deposito. Kalau teman-teman pikir di bank lain itu kan dulu di BCA atau di mana, kalau mau buka deposito tuh harus minimal 8 juta, terus tenornya juga harus 12 bulan minimal, kayak gitu-gitu. Di Blue kita ada Blue Deposit, yang hanya 1 juta pun kita udah punya deposito. Suku bunganya pun kompetitif teman-teman di 3,5 sampai 4,75% per annum. Dan di sini teman-teman kalau kita mau tarik dananya sebelum jatuh tempo itu bisa dan tidak dikenakan biaya, namun bunganya tidak dibayarkan ya teman-teman. Ada juga investasi di sini teman-teman, Blue Invest kita ada kerjasama dengan toko kripto dan emas kita. Dan ini aku mau bahas terkait dana darurat. Terakhir teman-teman. Apa sih dana darurat itu? Dan darurat itu tuh dana yang dicadangkan terpisah. Nah, yang terpisah itu aku infokan ada 2 teman-teman. Jadi ada dana cadangan dan ada pengeluaran tak terduga. Pengeluaran tak terduga itu seperti apa Kak Jos? Seperti misalnya biaya pengobatan, rawat jalan. Itu kan tiba-tiba nanti harus pakai dana darurat. Kita harus juga misalnya perbaikan rumah atau biaya perbaikan mobil, itu pengeluaran tak terduga. Nah, dana cadangan tuh seperti apa kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan atau misalnya kita terkena rotasi jabatan, itu kita harus menggunakan dana cadangan kita. Nah, ini aku ada jumlah dana darurat, misalnya pengeluaran per bulannya itu 4 juta. Jadi kalau single teman-teman, kita harus punya dana darurat 6 kali pengeluaran kita. Jadi 6 kali 24 itu 24 juta. Ketika kita sudah menikah, sudah punya pasangan, itu menjadi 9 kali pengeluaran teman-teman. Kalau kita udah punya anak, itu jadi 12 kali pengeluaran. Ini adalah average jumlah dana darurat yang secure untuk dimiliki teman-teman. Oke. Nah, simpan dana darurat di mana nih? Nah, yang pasti ada 3 poin ini, ada aman, liquid, dan mudah dijangkau teman-teman. Jadi kita harus tahu aman itu diawasi BI OJK dan LPS juga. Liquid itu kita bisa tarik kapan aja duitnya, dan yang pastinya mudah dijangkau. Kita bisa nggak perlu ke bank, kita cukup dari HP pun juga udah bisa. Nah, itu dia aku encourage teman-teman untuk punya dana darurat, oke? Nah, sekian aja dari aku. Sekarang aku mau thank you waktunya Kak Hanif semua. Sekarang aku mau encourage teman-teman untuk lebih bisa merencanakan keuangannya untuk mencapai financial goals-nya pastinya. Sekian dari aku. Terima kasih waktunya. Selamat pagi teman-teman. Thank you Kak Jos atas sharing-sharingnya kepada kita semua. Sekarang kita sudah paham tentang good money habits. Oke, Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik dengan Ibu Ayu Anastasia Rahman, SIP MA selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Bina Mandiri Gorontalo, yang telah membawa Universitas Bina Mandiri Gorontalo sesuai dengan visinya, yaitu membangun sumber daya insani yang berkarakter mandiri dan berbudi pekerti luhur melalui pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan berdaya saing. Dengan dimoderatori oleh Bapak Raditya, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, bagi Sobat MI, jangan lupa untuk bertanya melalui kolom chat Zoom jika ada pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, namun setelah yang satu ini. Akhirnya kita lulus juga ya. Iya, akhirnya kita lulus juga ya. Tapi kita lanjutkan kuliah di mana ya?
Kalau aku sih di Gorontalo aja. Mau kuliah di Gorontalo? Kuliah aja di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Di Universitas Bina Mandiri Gorontalo terdapat 16 program studi dari 4 fakultas dan 1 program pascasarjana yang bisa kamu pilih. Di Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan terdiri dari 5 program studi. Yang pertama yaitu ada D3 Analis Kesehatan, yang kedua ada S1 Gizi, yang ketiga ada S1 Farmasi, yang keempat ada S1 Administrasi Rumah Sakit, dan yang terakhir ada S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 3 program studi yaitu S1 Manajemen, S1 Administrasi Bisnis, dan S1 Bisnis Digital. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya memiliki 4 program studi. Yang pertama ada S1 Teknologi Pendidikan, yang kedua ada S1 Pendidikan Khusus, yang ketiga ada S1 Ilmu Lingkungan, dan yang keempat ada S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Di Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik terdapat 3 program studi, yaitu S1 Hubungan Internasional, Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, dan Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik. Di Universitas Bina Mandiri Gorontalo sudah memiliki program pasca sarjana juga loh, yaitu Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo sekarang ini membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk S2 Magister Manajemen. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan konsentrasi manajemen bisnis, manajemen pendidikan, manajemen layanan kesehatan, manajemen sektor publik dan pemerintahan, dan manajemen inovasi daerah. Mari bergabung dengan program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Hajati Tindunggio MSMK selaku Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah lembaga perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo dengan SK penyelenggaraan dari Kemenristek-Dikti, di mana Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyelenggarakan 4 fakultas, yaitu Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, serta Fakultas Pemerintah dan Sektor Publik. Universitas Bina Mandiri Gorontalo juga memiliki program pasca sarjana Magister Manajemen. Universitas Bina Mandiri Gorontalo memiliki visi unggul, profesional, dan mengglobal. Mari bersama menjadi bagian dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Aziz Rahman STMM IPM selaku Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo. Universitas Bina Mandiri Gorontalo menjadi perguruan tinggi swasta yang terus berkembang dengan baik. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini UBM Gorontalo terus
mengembangkan berbagai program studi, yaitu beberapa program studi yang merupakan program studi unggulan yang insya Allah akan menjadi pilihan alternatif di dalam sebagai pilihan masyarakat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kami berharap UBM Gorontalo terus berkembang dengan baik. Oleh karena itu, mari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dan masyarakat di luar Provinsi Gorontalo, mari bergabung dengan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Universitas Bina Mandiri Gorontalo unggul, profesional, dan mengglobal. Di Universitas Bina Mandiri Gorontalo memiliki fasilitas yang sangat memadai dan dapat menunjang minat bakat mahasiswa. Kuliah di sini biayanya sangat terjangkau. Di sini Anda berkesempatan mendapatkan beasiswa. Ayo daftar sekarang, pilih program studi yang kamu minati. Kunjungi sekretariat PMB di kampus atau daftar secara online di pmb.ubm.edufacta.com. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. UBM Gorontalo, unggul, profesional, dan mengglobal. Oke, langsung saya berikan kepada Bapak Raditya untuk memoderatori sesi perbincangan ini. Baik, terima kasih Hanif. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Bu sebelumnya sudah bersedia bergabung dengan acara kami. Baik, langsung saja Bu, silakan untuk menyampaikan insight-nya kepada Sobat MI semua terkait dengan apa yang Ibu dan rekan-rekan lakukan di UBM Gorontalo. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Mark Plus Institute atas kesempatannya. Kami sangat berbangga dan senang hati gitu ya menghadiri kegiatan ini untuk sharing gitu ya apa yang kami lakukan di UBM. Universitas Bina Mandiri Gorontalo sendiri mengalami proses yang cukup panjang dalam pengalamannya atau dalam perjalanannya, sehingga hari ini mungkin saya akan mencoba untuk men-share perspektif saya, baik itu sebagai pengelola, yaitu di kantor urusan internasional, maupun sebagai seorang staf akademik di dalam kampus sendiri. Jadi kami ingin memperkenalkan dua orang pemimpin transformasional bagi kampus kami. Yang pertama adalah Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Dr. Aziz Rahman. Beliau saat ini adalah Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau APTISI di Provinsi Gorontalo, dan beliau juga menjadi Ketua Tim Pendiri LLDikti Wilayah 16, pemekaran dari LLDikti 9. Jadi perjuangan beliau di bidang pendidikan cukup panjang, khususnya di perguruan tinggi itu. Yang kedua adalah Ibu Rektor kami, beliau merupakan penerima penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia kategori Pemimpin Pendidikan dari Economic Review. Saat ini beliau sudah periode kedua menjabat di Universitas Bina Mandiri Gorontalo sebagai rektor.
Mungkin ada beberapa etape ya dalam perjalanan UBM gitu. Jadi UBM yang barangkali masyarakat kenal sekarang itu mengalami proses yang luar biasa panjang sejak tahun 2004 gitu. Dan kedua pemimpin transformasional ini menjadi garda terdepan begitu ya dalam mengadakan lompatan-lompatan yang jauh ke depan ya, goes beyond the time gitu. Ini adalah situasi di tahun 2005. Pada saat itu kampus pertama kami itu ada di Stimboalemo, sebuah kabupaten dari Provinsi Gorontalo, masih meminjam gedung sekolah. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat bagaimana proses perjuangannya. Ini merupakan salah satu sosialisasi yang kami lakukan dulu. Jadi awalnya UBM itu berawal dari meminjam gedung sekolah ya di salah satu kabupaten di Kabupaten Boalemo. Meskipun begitu, tidak pantang menyerah, kami juga mengikuti berbagai hibah. Akhirnya kami sudah punya radio sendiri pada saat itu, mengelola radio di salah satu radio akademik, dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Boalemo. Jadi memang pada saat itu visi dari pemimpin kami adalah ingin mengekstend akses pendidikan tinggi jauh melampaui kota Gorontalo. Jadi membantu masyarakat di daerah di kabupaten untuk mengakses pendidikan tinggi gitu. Selain itu, kami juga sejak dahulu memang memiliki jejaring yang cukup kuat dengan pemerintahan daerah atas dasar kehadiran perguruan tinggi ini sebenarnya membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi kami menjaga hubungan itu agar dalam setiap perkembangan UBM itu selalu didukung oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2008 kami kemudian mulai mendapatkan beberapa hibah infrastruktur, dan kemudian dari yang tadinya meminjam gedung sekolah, kami sudah memiliki gedung sendiri dengan akta yayasan gitu ya. Ini adalah kampus yang cukup megah pada saat itu, dan kami sangat bersyukur sekali bisa ada pengembangan masjid misalnya dan lain-lain gitu ya. Ada juga gedung pelatihan. Inilah yang menjadi aset pertama kami gitu ya di Boalemo. Akan tetapi berbagai kendala dihadapi oleh kedua pimpinan kami gitu ya. Salah satunya memang angka partisipasi kasar perguruan tinggi, artinya masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi itu memang tidak sebanyak di kota. Artinya mungkin kita bisa simpulkan bahwa tentu daya beli masyarakat di kota dan di daerah kabupaten itu berbeda gitu. Jadi berbagai macam angin gitu ya yang bertiup gitu ya menjadi kendala pada saat itu, tapi tetap alhamdulillah proses pengembangannya tetap berjalan sesuai dengan misi. Akan tetapi karena jumlah mahasiswa kita di Boalemo itu sudah cukup berkurang ya secara drastis dari yang seharusnya, maka kembali pimpinan kami meramu lagi apa yang harus kita lakukan ke depan supaya kita tidak berhenti di sini gitu perjuangan kita. Maka ini salah satu contohnya wisuda ya masih di Boalemo, ini masih di kabupaten. Jumlah mahasiswanya pada saat itu lumayan ya, ada sekitar 300-400 orang, dua angkatan ya. Akhirnya untuk menjawab tantangan yang tadinya kami semakin berkurang mahasiswa gitu ya, karena memang jumlah penduduk, just bear in mind Provinsi Gorontalo as in total itu punya penduduk sekitar 1,5 juta saja gitu, teman-teman bisa bandingkan dengan provinsi yang lain. Jadi memang market dari pendidikan tinggi, apalagi kita punya sekitar 11 perguruan tinggi lainnya gitu ya, pasti akan berebutan di kolam yang sama. Inilah yang membuat pemimpin kami kemudian baik ketua yayasan maupun rektor pada saat itu masih ketua sekolah tinggi ya, bagaimana caranya kita bisa tetap berkembang begitu, karena tentu ada banyak sekali staf akademik, dosen yang memang menggantungkan hidupnya gitu ya untuk mengajar di kampus, tidak mungkin menyerah begitu saja. Akhirnya kami membangun kampus di kota Gorontalo, di jantung kota Gorontalo ya, perbatasan antara Bone Bolango dengan Gorontalo. Ini kampus pertama kami di kota sekitar tahun 2009 dengan berbagai fasilitas yang terus-menerus dikembangkan oleh yayasan di tengah keterbatasan. Ini menjadi kampus yang tempat kami kemudian meramu gitu ya berbagai macam lompatan ke depan selanjutnya. Setelah itu kemudian kami membaca lagi kebutuhan, karena semakin ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian buka di Provinsi Gorontalo ya, dan akhirnya mau bagaimanapun caranya kita harus berpikir tentang inovasi begitu ya.
Karena sebenarnya pemikiran dari Pak Ketua Yayasan adalah yang persaingan kita dengan perguruan tinggi yang lain itu sebenarnya adalah di keunggulan. Jadi kita harus memiliki keunggulan. Apa sih yang menjadi keunggulan kita gitu ya? Mungkin program-program studi yang tidak ada di tempat lain dan sebagainya. Jadi selalu ada aspek evaluasi diri gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan berdasarkan mungkin skema SWOT gitu ya. Dan juga apa yang menjadi keunggulan kita gitu. Akhirnya sejak tahun 2019 yang tadinya kami sekolah tinggi, jadi 2 sekolah tinggi Ilmu Kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Kemudian kita, wah nggak bisa nih di zona nyaman seperti ini, harus bergerak lagi. Akhirnya Ketua Yayasan bilang bahwa kita harus menuju universitas. Di tahun 2019 kemudian kami berubah bentuk menjadi universitas. Ini adalah evaluasi atau visitasi dari pusat, di mana kami betul-betul dirongrong pertanyaan akan kebutuhan kenapa harus digabung menjadi universitas dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk rebranding kami juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Akhirnya mengusulkan untuk merger menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo di tahun 2019 ini. Yang sedang presentasi adalah Ketua Yayasan kami. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena lokasi kampus tadi teman-teman bisa lihat bahwa lokasi kampus terbatas. Di kiri kanan itu adalah rumah penduduk gitu ya, di belakang juga rumah penduduk. Membangun gedung dengan lantai yang tinggi itu juga tidak memungkinkan di Provinsi Gorontalo karena alasan tata wilayah kota gitu ya. Akhirnya kami mencari yayasan, kemudian menemukan dan berinvestasi pada lahan yang jauh, jaraknya nggak terlalu jauh dari kampus, lahan pertanian yang kemudian kami urus izin kelolanya untuk dirubah menjadi gedung perguruan tinggi begitu ya. Ini adalah di tahun 2018 ya. Jadi betul-betul pembangunan dilaksanakan dari tanah kosong gitu ya. Ini tanah kosongnya ya, yang pembangunan pertama. Ini mulai ada gedungnya gitu ya. Ini kantor yayasan. Saat ini alhamdulillahirabbil alamin di tahun 2024 cukup banyak perkembangan yang terjadi di kampus kami secara infrastruktur gitu ya. Jadi pembangunan kami di tengah pandemi, mungkin beberapa perguruan tinggi tentu semuanya merasakan merasakan hambatan dan juga merasakan pressure yang cukup besar pada saat itu, pada saat pandemi COVID hits ya. Tapi di tengah itu tata kelola keuangan yayasan, karena memang sebentar mungkin akan saya share gitu ya dari perspektif kami sebagai staf dan karyawan dan terlibat juga di pengelolaan seperti apa. Akhirnya kami di tahun 2024 kemarin, awal tahun itu kami sudah bisa memfungsikan gedung utama rektorat yang berisi yang akan dibangun 5 lantai, dan di samping kiri itu ada pengembangan laboratorium terpadu. Di depan kami, di depan gedung ini adalah gedung pascasarjana gitu ya. Ini sedikit gambaran dari yang tadinya minjem sekolah, kemudian kita bangun di lahan kosong dan akhirnya bisa berdiri menjadi sebuah kampus yang permanen gitu ya, dengan visi bahwa gedung ini akan berdiri ratusan tahun ke depan. Maka dipastikan kontraktornya. Jadi Ketua Yayasan kami kebetulan adalah engineer juga, adalah seorang benar-benar beliau itu sebagai anak teknik yang mengerti seluk-beluk dari bangunan sehingga dipastikan setiap aspeknya dipikirkan baik-baik, well thought sekali. Bahkan kami difasilitasi lift gitu ya di Provinsi Gorontalo yang menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan terendah gitu. Tapi beliau selalu berusaha untuk membangun timnya supaya percaya pada visi besar ke depan gitu, dan alhamdulillah selalu bisa beliau buktikan gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu snapshot saja tentang pelayanan yang tata kelola akademik dan keuangan sudah berbasis digital. Pelayanan profesional diutamakan gitu ya. Jadi bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau personal, benar-benar literally first come first serve lah gitu, seperti pelayanan publik pada umumnya gitu ya. Kemudian fasilitas terus-menerus dilengkapi gitu, walaupun tentu tidak akan sempurna gitu, pasti tidak ada apalagi di swasta ya. Kalau negeri mungkin segala sesuatunya itu betul-betul disubsidi. Kalau swasta kan kita harus berpikir kreatif gitu, benar-benar jiwa entrepreneurialnya betul-betul dibangun gitu. Jadi walaupun agak sedikit tertatih-tatih, kadang tersandung, tapi alhamdulillah komitmen dari kedua pimpinan kami itu sejauh ini saya lihat sangat-sangat bagus gitu dampaknya untuk kami secara kelembagaan. Akhirnya di tahun ini juga student body meningkat. Kami melakukan pembukaan
program studi baru. Jadi visinya adalah membuka program studi yang tidak ada di tempat lain, di kampus lain, sehingga itu menciptakan market baru bagi mahasiswa untuk masuk gitu ya. Sehingga dampaknya itu adalah student body meningkat, dampaknya adalah student body meningkat, dan alhamdulillah tahun ini kami sudah menerima mahasiswa asing juga di tahun 2024, dan 2023 dan 2024 ini akan menerima lagi mahasiswa asing. Ini adalah staf kami menggunakan seragam setiap hari, dan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu culture-nya adalah kita selalu apel, selalu sharing satu sama lain kegiatan apa yang akan kita lakukan, kendala apa. Jadi kita selalu memulai semuanya tuh dari persamaan perspektif gitu ya. Itu yang budaya yang selalu didahulukan. Bahkan ketua yayasan itu selalu datang lebih dulu daripada kami ya. Mungkin kalau kami berangkat ke kampus sekitar jam 8, absen di kampus, beliau itu sudah dari jam 7 di kampus, dan betul-betul embodied the apa namanya leadership based on evidence gitu. Jadi kita agak sedikit malu juga kalau nggak mengimbangi gitu ya. Selain Universitas Bina Mandiri, Yayasan Bina Mandiri juga ada 3 lembaga lainnya. Ada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bina Mandiri Bone Bolango. Saat ini kami sedang pengembangan ya Sekolah Menengah Kejuruan di Bualemo. Mungkin teman-teman masih ingat tadi di awal saya bilang kampus pertama kali di Bualemo. Maka Bualemo ini merupakan ada aset di sana ya yang tidak bisa kita biarkan terbengkalai gitu ya. Kita sudah coba juga untuk membuat pelatihan, tapi gedung pelatihan itu kan terkadang dipakai, terkadang enggak gitu ya. Jadi maka diramu lagi, jangan dibiarkan asetnya mengendap atau terbengkalai gitu ya. Bagaimana aset gedung di Kabupaten Bualemo itu bisa kita fungsikan lagi, dan akhirnya analisis SWOT itu menghasilkan oke, kita harus buka pengembangan SMK Kejuruan Bina Mandiri Bualemo gitu di sana. Saat sekarang juga kami sedang di kota, sembari itu berjalan, kami di yayasan juga ada pengembangan TK, Taman Kanak-Kanak. Basically kita ingin ada circular education mulai dari tingkatan dasar gitu ya, childhood education sampai dengan higher education gitu. Tentu visinya adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi kasar dan juga menghasilkan SDM yang berkualitas gitu. Salah satu hal yang menurut saya pelajari dari cara kerja yayasan adalah choosing the right business partner gitu. Karena sinergitas yang sangat baik menurut saya antara yayasan dengan perguruan tinggi, maka beberapa hal yang menurut kami itu tidak mungkin dilakukan itu menjadi mungkin gitu ya. Dan yang terjadi adalah di berbagai macam kampus gitu ya. Saya sering sekali mendengar ada kerentanan konflik itu di perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi swasta, karena ada perbedaan visi misi antara yayasan dan juga perguruan tingginya ya atau kampusnya gitu ya, sehingga memastikan bahwa bisnis partner kita di yayasan dan di kampus itu sinergis, memiliki values yang sama, memiliki visi yang sama, komitmen yang sama, itu sangat-sangat penting. Bahkan ketika kita berada di salah satu provinsi termiskin di Indonesia gitu, tapi kalau kita punya visi dan kita punya the right partner beside us, itu I think everything is possible ya. Tadi saya sedikit banyak bicara soal kepemimpinan, teman-teman. Jadi kepemimpinan kalau bisa kami ada 3 visi besar dari UBM, yaitu unggul, profesional, dan mengglobal. 3 saja, sangat sederhana, sangat simpel gitu ya. Tapi memang kalau kita melihatnya dari sekarang, khususnya bagian mengglobal gitu ya, dan bagian unggul kan berarti beban akreditasi kepada 16 program studi ya. Mungkin kita akan sedikit geleng-geleng kepala gitu. Tapi dari pimpinan kita justru that's it. Semakin visi itu belum bisa dicapai, maka itu adalah visi yang bagus gitu. Jadi kalau dari kita sendiri gambaran bahwa kita ingin suatu saat mengglobal, itu menjadi motivasi bagi kita sedikit demi sedikit, taking baby steps, langkahnya mungkin kecil-kecil, yang penting suatu saat kita akan sampai ke sana dengan KPI, key performance indicators, dan juga langkah yang ke arah yang tepat gitu. Yang kedua, tadi saya sudah sedikit membahas tentang kehadiran kepemimpinan transformasional, bukan hanya di level yayasan dan rektor saja, tapi ada bermunculan sosok-sosok seperti ini juga di dalam kampus gitu ya, yang akhirnya mendorong the entire crew gitu untuk bisa sama-sama bergerak gitu. Tentu bukan mulus-mulus saja, tentu banyak masalah, tapi teamwork yang solid dan militan itu mampu, saya pikir, untuk mengurai masalah yang ada.
Kemudian ada juga tata kelola keuangan yang berbasis manajemen resiko atau risk-based management. Kebetulan rektor kami, beliau adalah sarjana beliau adalah ekonomi dan beliau sangat expert juga dalam pengelolaan keuangan. Jadi yang berbasis manajemen resiko. Hal inilah mungkin yang menurut saya membantu kami secara kelembagaan itu untuk bisa tidak terjebak dalam COVID ya, dalam kendala-kendala keuangan pada saat COVID dan masih bisa membangun pada saat itu. Karena beliau menerapkan manajemen resiko, mengedepankan opsi-opsi yang tidak high risk kepada institusi dalam jangka panjang gitu. Kemudian berbasis bukti atau evidence base, secara spesifik rektor kami memiliki tim ahli. Jadi jika ada isu-isu baru dan sebagainya itu beliau sebagai seorang pemimpin punya growth mindset. Jadi beliau selalu menerima saran, menerima masukan dan juga tidak sangat open minded terhadap isu-isu baru yang mungkin di kalangan seperti saya mungkin generasi milenial gitu ya yang ingin memberikan saran, jadi jalur birokrasinya tidak terlalu jauh, maka kami berdiskusi dengan Bu Rektor itu cukup sering gitu ya, baik di apel maupun di rapat-rapat terbatas gitu. Kemudian di dalam kepemimpinan menjaga nilai-nilai etika, karakter, dan kebersamaan ini bukan hanya disampaikan secara verbal saja, tapi saya kira berusaha untuk dilakukan gitu ya. Jadi ada example base dari kami sebagai staf dan karyawan. Kemudian ada budaya mutu di dalam kampus. Kami punya Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi. Setiap 3 bulan, triwulan, ini baru diterapkan 2024, setiap triwulan kami mengadakan laporan self-assessment dan sudah dibakukan gitu ya, kita memberikan nilai pada diri sendiri, nanti ada asesor internal yang akan menilai kinerja kita di dalam setiap tim. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada namanya indikator kinerja utama perguruan tinggi atau IQ-PT gitu ya. Itu kemudian cascade diturunkan menjadi IQ di setiap unit kerja. Unit kerja ini untuk bisa mencapai IQ kampus itu apa yang dilakukan dan sebagainya, itu di cascade sampai tingkat paling bawah gitu. Jadi yang menjaga itu adalah Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi. Mungkin ini sedikit materi ya, saya mungkin tidak terlalu banyak bicara soal teori gitu ya, karena mungkin berangkatnya dari pengalaman. Ini teori transformational leaders ini menurut saya sangat penting ya bagi perguruan tinggi gitu ya, yang memang sekarang ini sedang menavigasi posisinya di tengah-tengah berbagai perkembangan baik itu di tingkat global maupun nasional gitu ya. Jadi membutuhkan seorang pemimpin yang bisa melihat ke depan ya, memiliki visi yang clear gitu, yang mampu dijelaskan kepada timnya gitu ya, dan memiliki optimisme gitu ya untuk bisa maju ke depan gitu, walaupun di tengah berbagai kendala yang dihadapi tentu saja. Kemudian inklusif juga, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kepentingan pribadi, dan juga produktif. Jadi saya pikir setiap hari itu, ini salah satu contohnya saja di UBM itu kami setiap hari harus menulis apa saja kinerja yang kami lakukan, produk yang kami lakukan hari itu, dan sebelum penerimaan honorarium atau gaji itu kami melaporkan laporan kinerja harian itu seperti apa. Jadi kelihatan dari pimpinan langsung kami, direct leaders, biasanya ketua kantor kalau di saya, kepala kantor atau mungkin ketua UPT gitu ya, pimpinannya bisa ngeliat langsung ini stafnya ngapain sih setiap hari gitu ya. Jadi ada pengecekan berkala harian gitu dan dievaluasinya per bulan gitu. Kalau masalah kebersihan juga betul-betul dijaga ya. Misalnya setiap hari tuh ada staf yang akan jalan terus memotret ruangan masing-masing apakah kondisinya bersih atau kondisinya berantakan dan lain-lain. Dan ada budaya juga misalnya kita mengumumkan di apel pagi siapa yang paling sering terlambat datang bulan ini dan paling rajin datang. Jadi rewards and punishment-nya ada. Kalau bagian punishment yang sering telat tuh biasanya pakai jaket kuning gitu ya. Jadi kita bakal mahasiswa bakal ngelihat dosen atau staf yang sering terlambat tuh biasanya jalan-jalan pakai jaket kuning gitu. Itu salah satu bentuk pelatihan karakter gitu dari yang keseharian kita lakukan. Kemudian ada sisi mentorship-nya, benar-benar ada 101 kalau ada situasi atau kendala itu kita biasanya caranya adalah ketika ada rekrutmen, katakanlah rekrutmen staff gitu ya, masuk ke kampus, biasanya ada pendampingnya atau mentornya, biasanya, walaupun kadang-kadang juga enggak gitu ya, karena mungkin posisinya senior level, tapi kalau yang junior level biasanya ada mentornya gitu, di tingkat fakultas. Misalnya kalau saya dosen selain kepala kantor urusan internasional, juga dosen hubungan internasional, jadi ketika ada dosen yang baru bergabung, itu berusaha untuk kita mentorship
leadership gitu ya, apa yang kurang dan sebagainya. Kemudian ada empati, mengembangkan purpose, sense of purpose kadang-kadang yang membuat pekerjaan jadi produktif, seringkali ya. Jadi kalau tanpa sense of purpose kadang-kadang pekerjaan kita menjadi mengawang-awang, akhirnya kita tidak kerja apa-apa gitu ya, atau kebingungan gitu. Kemudian strength and skills, dan di bagian intellectual stimulation ada inovasi, ada kreativitas, goals and challenge. Utamanya di bagian challenge, pendekatan dari pemimpin kami yang saya lihat adalah melihat stress is a positive thing gitu ya. Setiap kali ada kendala di posisi terdesak, mungkin pendekatan stresnya gitu ya diubah dari yang negativity ke positivity gitu. At least ke timnya ya, ke kami sebagai manajemen gitu ya, level staff akademik itu selalu melihat challenges itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Change is a positive thing gitu loh, untuk bisa keluar dari zona nyaman. Jadi makanya beberapa kali ketika hampir tutup di Bualemo itu kan udah sangat sangat sekarat tuh. Akhirnya this is a positive thing, let's move gitu. Kita move forward lagi. Oke, terus di kampus Gorontalo akhirnya di kota nggak muat nih, mahasiswanya udah ngeluh parkiran terbatas dan lain-lain. Oke, this is a good thing, mari kita pikirkan. Oke, sekarang jadi kita naik-naik level lah untuk tantangan-tantangan seperti ini. Kemudian idealized influence, alhamdulillah juga kami mendapatkan role model, sosok ayah dan ibu juga gitu ya, baik di yayasan maupun di rektorat. Jadi ada role modelnya, they walk the talk, betul-betul ketika datang pagi ya datang pagi gitu ya, ketika nggak boleh seperti ini ya nggak boleh gitu. Enthusiasm, di yayasan sendiri tuh sangat suportif, apalagi kalau ada program-program baru ya, misalnya ada perekrutan mahasiswa asing dari Pascasarjana gitu ya, dari Ketua Prodi Pascasarjana itu betul-betul diapresiasi gitu sebagai kontribusi bersama lah gitu yang dilakukan. Ini adalah nilai-nilai transformational leaders yang menurut saya penting dimiliki untuk seorang pemimpin, khususnya di bidang pendidikan tinggi ya. Itu pun yang saya jalani di kantor urusan internasional ya, dengan value seperti ini. Kalau tadi visinya cukup besar, visinya cukup besar, unggul, profesional, mengglobal. Kami itu suka sekali, khususnya dengan bantuan Badan Penjaminan Mutu ya, mengkaskade-nya menjadi strategic planning gitu ya. Jadi diturunkan menjadi IKU, indikator kinerja di setiap unit seperti yang saya lakukan tadi. Jadi memang berbasis produk gitu atau productivity gitu. Ini sedikit mungkin secara teoritis tadi ya, tata kelola perguruan tinggi berbasis manajemen resiko. Dia sebuah proses yang sirkular, jadi kita mulai dari preparedness dulu. Setiap kali ada perubahan atau disruption, kita menanggapinya seperti apa, kita menganalisis SWOT gitu ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa tantangannya gitu ya, apa peluangnya. Kemudian kira-kira apa dampaknya terhadap bisnis kita, terhadap kampus kita gitu ya. Kemudian mengembangkan rencana tindak lanjut serta panduannya atau mungkin istilah bisnisnya prosedur gitu ya. Setelah itu biasanya kita fokus ke pelatihan SDM. Kemudian setelah pelatihan SDM itu kita kita action gitu ya. Bagaimana ketika terjadi misalnya sebuah insiden gitu ya, misalnya ada permasalahan yang sempat saya sebutkan beberapa kali tadi. Biasanya itu menggunakan mekanisme kontrol, contain, and minimize the impact gitu. Jadi benar-benar coba dianalisis dulu, kemudian setelah itu kita minimize. Contohnya kalau di kampus itu mungkin biasanya kalau ada gejolak kemahasiswaan ya, di mana mahasiswa mungkin mengutarakan pendapatnya melalui demonstrasi gitu ya. Jadi kita kemudian memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa berdiskusi, audiensi gitu ya, dengan menggunakan prinsip minimize the impact gitu, supaya bisa tepat sasaran juga apa sih yang dimau sama mahasiswa misalnya dan lain-lain. Recovery dan juga prevention. Nah, di bagian prevention menurut saya juga penting sekali. Kita perlu melihat manajemen risiko ini sebagai sebuah keseharian gitu ya. Jadi merupakan mindset supaya tanpa harus ada pertemuan formal kita tetap bisa menjalankan manajemen risiko. Oke, mungkin ini slide saya terakhir ya. Di bagian inovasi saya sudah sampaikan tadi.
inovasi itu kan saya setuju sekali tadi dengan pemateri di awal. Inovasi itu kan muncul dia setelah kita menghadapi sebuah masalah atau kendala ya. Jadi kita merespon disruption lah gitu. Jadi kalau di pengalaman kami sendiri, misalnya contohnya adalah kan sekarang kan banyak lulusan perguruan tinggi yang kemudian sebelumnya yaitu ternyata menganggur begitu kan. Artinya kan pemahaman tentang industri itu masih cukup kurang. Maka kementerian muncul dengan program MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Oleh kampus, oleh UBM kami meresponnya, pimpinan kami kemudian membuat satu satu otoritas lagi namanya Wakil Rektor 4 bidang MBKM dan kerjasama. Jadi betul-betul satu otoritas di bawah rektor yang akan membidangi MBKM gitu, memastikan bahwa mahasiswa ini mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM dan mendapatkan manfaat yang full dan serta ada turunan operasionalnya, menetapkan panduan, rekognisi dan lain-lain. Contoh lain juga misalnya banyak sekali jenis-jenis skripsi atau KTI yang ternyata isunya di luar sana mungkin tradisional ya. Maka kalau dari kementerian kan sudah memberikan lampu hijau, kita bisa juga merekognisi misalnya KTI atau skripsi itu dari prestasi. Nah itu juga kami responsif juga, jadi kemarin sudah ada panduan tentang bagaimana mahasiswa yang akan merekognisi KTI atau skripsinya itu dari prestasi nasional, dari penelitian mungkin publikasi Scopus, dan juga kegiatan MBKM yang mereka ikuti. Kemudian bahkan posisi kantor urusan internasional sendiri menurut saya lahir karena ada kendala gitu ya, kendala bahwa dari segi pendanaan pemerintah Indonesia untuk swasta sendiri mungkin dia ya tidak sebanyak negeri ya, maka kita harus berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan dukungan dan bisa mencapai visi mengglobal tadi ya. Maka kami diberikan amanah untuk kantor urusan internasional. Kemudian inovasi ya sistem akademik, SDM dan keuangan yang berbasis digital. Tapi uniknya karena mungkin Bu Rektor memastikan ada backup, jadi kita selalu punya backup manual dari beberapa hal-hal yang digital gitu. Jadi walaupun kita sudah mulai transisi ke teknologi, tapi tidak ditinggalkan 100% juga yang manual gitu. Pembukuan, penulisan catatan itu masih kita lakukan gitu. Kemudian pengembangan kurikulum bersama praktisi yang terbaru tahun 2024 ini di UBM itu ada 44 praktisi yang sudah lolos LPDP untuk mengajar di kampus gitu. Jadi kita akan melakukan pengembangan kurikulum bersama dengan praktisi supaya lebih dekat terhadap tujuan kita ya untuk menghasilkan lulusan yang bisa langsung bekerja gitu dengan pemahaman industri dan teori yang seimbang. Yang saya pelajari juga pentingnya growth mindset ya. Growth mindset ini menurut saya penting sekali, apalagi bagi kita yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Karena kita ingin mengajari mahasiswa untuk melihat peluang selalu untuk bisa berkembang ya, self-developing. Maka beberapa traits dari growth mindset menurut saya yang bagus sekali adalah melihat tantangan sebagai peluang, kemudian juga menilai constructive feedback itu sebagai sebuah peluang juga ya, pembelajaran. Kemudian fokus pada proses daripada hasil. Paling penting melihat kesuksesan orang lain juga sebagai kesuksesan bersama begitu ya. Jadi di apel misalnya itu adalah salah satu contoh bagaimana ketika salah satu unit di bawah UBM itu mendapatkan prestasi, kita yang lainnya juga ikut senang gitu. Jadi ada penghargaan secara kelembagaan. Jadi menurut saya beberapa hal yang kita alami juga step out of the comfort zone. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana perjalanan kami keluar daripada zona nyaman gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita akan terus seperti itu dengan kepemimpinan transformasional. Jadi intinya memang ada pada top management gitu ya. Siapa yang akan memegang top management itu akan mempengaruhi culture dan juga values yang ada di bawah gitu. Kita bisa juga memprevent perubahan itu dengan cara menciptakan sistem. Jadi supaya orangnya tidak berubah, kita menciptakan sistem yang accountable, yang memperkecil kemungkinan orang untuk menyeleweng gitulah secara tupoksi gitu. Kreativitas strategi yayasan dalam mendorong penambahan jumlah program studi. Tadi
benar-benar dilihat program studi itu kalau sudah jenuh, maka karena kita tidak ada jumlah populasi kita terbatas, yang dilakukan yayasan adalah kalau begitu kita dorong program studi yang tidak banyak di luar sana atau bahkan di Gorontalo tidak ada, di LLDT 16 tidak ada, agar mengundang masuk penstudi dari luar Sulawesi atau dari luar 3 provinsi ini gitu. Jadi marketnya bukan hanya regional market saja, kita juga menyasar mahasiswa yang dari luar Sulawesi supaya tertarik datang. Ya, makanya kita mencoba untuk membuka program studi yang tidak ada di tempat lain gitu. Misalnya contohnya seperti hubungan internasional itu tidak ada di 3 wilayah, di Manado, di Sulawesi Utara belum ada, Sulawesi Tengah juga belum ada gitu ya. Maka dibukalah di UBM. Ada juga K3 keselamatan dan kesehatan kerja itu juga belum ada. Jadi beberapa program studi memang khusus karena tidak ada di tempat lain gitu. Strategi pengembangan kelembagaan di berbagai level seperti yang tadi sempat saya sebutkan, ada di TK, kami sedang kembangkan TK dan SMK di Boalemo gitu ya. Ada juga SMK yang sudah berjalan adalah SMK di kota bersama-sama dengan kampus. Jadi idealnya adalah perencana yayasan adalah membuat semuanya menjadi sirkuler gitu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi gitu. Jadi bisa menjaga completion rate pendidikan di Gorontalo. Kemudian kreativitas lainnya karena mungkin biaya pendidikan mahasiswa itu tentu dengan rata-rata daya beli masyarakat di Gorontalo, saya sudah sempat kasih konteks sedikit tadi bahwa Gorontalo termasuk salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi ya, jadi kita bisa lihat daya beli masyarakat terbatas, maka kampus juga seek out for help dari lembaga-lembaga lain untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa gitu. Jadi kita ada beberapa beasiswa dari pemerintah daerah yang kita fasilitasi langsung, kemudian dari Bank Indonesia juga ya, kemudian ada juga dari mitra internasional kami, misalnya mereka memberikan hibah peralatan laboratorium dan berbagai macam hibah-hibah lainnya yang membantu mengurangi cost dari operasional dari yayasan gitu untuk membiayai kampus. Kemudian KUI ini paling satu slide aja bagian saya. Kami punya intinya kami itu bergerak di misi mengglobal gitu ya. Kita punya target di dalam master plan kampus bahwa kita akan mengglobal di tingkat Asia pada tahun 2030. Jadi ini beberapa yang sudah kami lakukan, memiliki legalitas pedoman, panduan, dan milestone, bekerja sama dengan QS Top World University Ranking, menjalankan KKN internasional dengan mitra, menerima mahasiswa asing, pendidikan maupun pertukaran, mengirimkan mahasiswa magang internasional, menerima dan mengirim visiting professor. Jadi meski kita perguruan tinggi swasta, belum semua program studi terakreditasi unggul atau baik sekali, tapi visi kita ke depannya adalah bagaimana caranya mitra-mitra di luar negeri itu bukan hanya melihat kita dari sisi ranking dan akreditasi, tapi betul-betul menyalami culture dan komitmen dan lain-lain dan portofolio gitu ya. Makanya kita bisa meyakinkan beberapa kampus mungkin yang secara ranking itu sangat tinggi gitu ya, karena portofolio kita adalah di proses bukan di hasil gitu. Baik, Ibu, apakah sudah semuanya? Jadi nanti kita mungkin bisa melanjutkan di sesi Q&A gitu ya, Bu ya, kalau mungkin ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan untuk Universitas Bina Mandiri di Gorontalo. Ya, baik. Mungkin itu saja. Terakhir, UBM terus bergerak mengembangkan institusi, menyediakan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan dapat berkontribusi pada pembangunan Provinsi Gorontalo dan juga Indonesia. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, sangat insightful. Walaupun tadi ya usianya masih remaja ya kategorinya, berdiri 2005 sampai sekarang 2024, kurang lebih 18 tahun, tapi banyak prestasi yang dihasilkan. Walaupun di awal sempat mau tutup tadi ya yang di Boalemo, tapi saat ini sudah punya gedung yang cukup megah yang didesain untuk bisa sustain untuk berapa ratus tahun ke depan. Nah, kalau saya lihat tadi kuncinya ada di leadership-nya ya, dari pihak pemimpin yayasan dan juga rektoratnya yang menjadi katalisator untuk creativity, innovation, dan juga entrepreneurship yang dilakukan. Salah satunya tadi yang menarik adalah keputusan untuk menggabungkan 2 sekolah tinggi kesehatan dan manajemen menjadi sebuah universitas begitu ya. Dan itu dilengkapi dengan prinsip manajemen yang cukup baik dengan adanya strategic planning model, sehingga harapannya teman-teman di UBM ini bisa mencapai visinya untuk menjadi unggul, profesional, dan juga mengglobal. Sekali lagi terima kasih Bu Ayu. Berikutnya Sobat MI, kita akan beralih ke narasumber
Yang selanjutnya yaitu Bapak Mahrun, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke host kita Hanif. Silakan Hanif. Baik, Sobat MI, jadi setelah tadi kita mendengarkan terkait dengan strategi dari UBM, nah saat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik lainnya, yaitu datang dari Bapak Mahrun SHIME, Wakil Direktur 2 Politeknik Selaparang Lombok, yang telah membawa Politeknik Selaparang Lombok menjadi lebih baik lagi tentunya. Dengan dimoderatori kembali oleh Bapak Raditya, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Mahrun SHI ME selaku Wakil Direktur 2 Politeknik Selaparang Lombok dapat langsung saja share terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan. Baik. Baik, selamat pagi Pak Mahrun. Silakan Pak untuk Selamat pagi, pemaparannya Pak. selamat siang. Baik, terima kasih Mas Raditya. Mohon dibantu juga mungkin slide nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu Lombok ini ya. Jadi saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Makplos yang sudah memberikan forum ini kepada kami Politeknik Selaparang Lombok untuk bisa sharing dengan sahabat-sahabat. Saya juga ingin menyapa kepada tadi pembicara-pembicara sebelumnya dari BCA, Bu Ayu yang amazing luar biasa ya. Ini menjadi prototipe role model juga bagi kami barangkali ya. Karena nanti kami kalau di PSL tidak banyak yang kami share karena ini kampus baru sekitar 2 tahun Bu. Tetapi kami saya kira nanti dari Bu Ayu tadi juga kami juga banyak belajar juga sebetulnya gitu ya. Sahabat peserta, apa kabar? Semoga semua sehat. Sahabat-sahabat dari kampus di berbagai daerah yang saya lihat lebih dari hampir 250 peserta kalau nggak salah ya. Baik, tidak berlama-lama karena ini juga sudah kami pembicara ketiga barangkali ya, sudah banyak menyita waktu. Jadi judul kami sebetulnya adalah bagaimana PSL membangun ekosistem kewirausahaan berbasis bidang studi. Ya, upaya mensinergikan kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan transformasi kepemimpinan industri dari kampus. Ini mungkin mohon dibantu next-nya. Slide-nya mohon dibantu. Jadi cerita sedikit barangkali soal PSL ini. Bahwa Politeknik Selaparang Lombok ini sebetulnya adalah basisnya adalah pondok pesantren ya. Pondok pesantren salah satu filial kami di organisasi Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok ya. Sama seperti tadi ada juga kami dari TK sebetulnya ya, dari TK, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMK dan beberapa kelembagaan lain ya. Sehingga di beberapa daerah di Nahdlatul Wathon itu juga terdapat beberapa perguruan tinggi ya, dan itu sebagian besar pendidikan berbasis agama dan pendidikan. Nah, kami melihat tantangan dan peluang yang ada di daerah khususnya, sehingga kami berpikir untuk mencoba ikhtiar untuk mendirikan kampus baru yang berbasis vokasi ya. Salah satunya adalah pariwisata dan peternakan. Nah, ini kami cerita sedikit sejarah singkat PSL, salah satu perguruan tinggi swasta di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berbasis vokasi yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Cendekia Darul Lutfiah Murni Nahdlatul Wathon ya, yang berafiliasi kepada salah satu organisasi terbesar di NTB. PSL dipimpin oleh Bapak Dr. HM Bukeni, SNSH LPD Mkom, dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten. Beliau termasuk salah satu perintis dari beberapa perguruan tinggi yang ada di daerah ya. Nah, sehingga beliau sekarang ikhtiar untuk merintis salah satu politeknik PSL ini. PSL beroperasi sesuai dengan
SK Mendikbudristek RI nomor 212/D/OT/2021 tertanggal 1 Desember 2021. Jadi 2 tahun lebih ya, usia yang sangat belia sekali ya. Kalau dicari pengalaman barangkali belum banyak yang kita ceritakan seperti Bu Ayu tadi kan. Kalau Bu Ayu udah luar biasa. Tapi kami juga insya Allah ada grand design, grand strategi yang kami coba susun rancang bangunnya sehingga barangkali dengan usia yang relatif muda kami bisa mengejar ya apa yang dilakukan oleh kampus-kampus lain yang ada di seluruh daerah. Prodi kami baru 3 ya. Pertama D3 Perjalanan Wisata, kemudian D3 Usaha Budidaya Ternak, kemudian D4 penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Ini ada 3 prodi yang kami coba dorong karena melihat potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena sekarang ini mohon maaf sahabat-sahabat bahwa banyak prodi-prodi yang cenderung jenuh ya. Bahkan banyak prodi-prodi yang tidak terisi ya. Tidak terisi kapasitas mahasiswanya gitu. Sehingga kita mencoba mensinkronisasi dengan kebutuhan-kebutuhan pasar yang ada di daerah maupun yang ada di Indonesia. Misalnya D3 Perjalanan Wisata. Lombok boleh dibilang menjadi salah satu tujuan wisata, termasuk tujuan wisata halal dunia. Ya, yang ini boleh kita lihat juga nanti di berbagai macam media massa sudah dipublis. Nah, sehingga tentu ini menjadi peluang yang sangat luar biasa bagi output perguruan tinggi. Ya. Nah, serapan-serapan sumber daya manusia saya kira juga akan banyak ya. Ditambah dengan berbagai macam event yang ada di NTB. Next-nya slide. Slide-nya mungkin mohon dibantu. Baik. Tadi Bu Ayu juga sudah sharing ya berbagai tantangan perguruan tinggi khususnya di kita perguruan tinggi swasta ya. Pertama ya tentu kita bicara soal anggaran ya. Swasta ini yaitu tadi kadang kita babak belur, kadang kita juga berbagai macam tantangan, hambatan ya terutama di tingkat operasional karena kita itu anggarannya tidak berbasis APBN. Nah, sehingga Maaf Pak Muhrin, suaranya hilang ya Pak Muhrin. dasarnya adalah sekolah alam dulunya gitu ya. Sekolah alam ya. Jadi karena kami berada sekitar beberapa ratus ribu MDPL dari di kaki Gunung Rinjani sehingga kami lebih memilih sekolah alam sebetulnya itu ya. Bahkan dengan berkat sekolah alam ini sempat Bapak Direktur itu diperankan untuk melakukan studi tiru ke Jepang. Nah, sehingga barangkali sarana prasarana juga tidak terlalu banyak yang kami share di forum karena masih sangat terbatas. Tetapi ini menjadi tantangan perguruan tinggi swasta ya karena memang dengan segala kebutuhan-kebutuhan ya saya kira sarana ini sering menjadi problem di kita. Kemudian ya tentu tantangan lain juga daya saing dosen terutama pada tataran riset ya. Kemudian tantangan lain juga rendahnya kreativitas dan inovasi akademik dalam melakukan promoting terhadap produk-produk kampus gitu ya. Sehingga seringkali kita melihat bahwa banyak kampus dilikuidasi ya. Bahkan di NTB sendiri kami melihat di data LLDT juga banyak yang
apa namanya, sudah dalam tanda kutip ada warning dan segala macam karena harus mencukupi beberapa ketentuan yang diakreditasi. Kemudian kita juga menyimak beberapa perguruan tinggi terjadi jumlah penurunan mahasiswa di beberapa bidang studi atau fakultas, ya. Dan terakhir tadi itu banyak PTS yang dilikuidasi. Ini juga menjadi tantangan PTS yang ada di Indonesia, termasuk kami di daerah. Ini juga menjadi pemikiran kami, ya, kampus-kampus baru ini supaya lebih kreatif untuk bisa mencoba menggali potensi, terutama potensi di internal kami. Next. Jadi tentu kami berharap bahwa PTS ini bisa ke depan bisa sejajar dengan kampus-kampus yang ada di daerah khususnya, ya, karena kami di Lombok Timur saja ada 20-an kampus swasta, ya. Kalau dihitung di provinsi mungkin kurang lebih sekitar hampir ya 100 kampus baik negeri maupun swasta. Kemudian bagaimana PSL menjawab berbagai tantangan itu? Tentu ya kami sekali maju harus tetap maju. Pun rintangan yang kami hadapi sebagai PTS baru, bahwa PTS tentu sangat menyadari berbagai dinamika dan tantangan perguruan tinggi tersebut, ya. PTS dituntut mampu melahirkan match dengan industri. Sekarang kita lihat, ya, kenapa harus link and match dengan industri? Tadi juga sudah dibahas bahwa di daerah kami alumni perguruan tinggi itu hampir kurang lebih sekitar 5.000-an satu tahun. Ya. Bisa dibayangkan. Jadi tingkat lulusan yang tinggi tidak sebanding dengan daya serap. Ini yang menjadi problem. Ya. Jadi ada anomali kita perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia. Sehingga perguruan tinggi khususnya kami di PSL ini mencoba membuat rancang bangun supaya apa yang menjadi tantangan atau katakanlah sumber daya kami bisa terserap di industri. PSL menjawab kebutuhan tersebut dengan membangun ekosistem kewirausahaan, mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar output PSL mampu terserap di pasar kerja. Jadi karena kami basisnya di situ adalah alam dan itu juga memang wilayah pariwisata alam, ya itu salah satu yang kami coba akan upgrade, ya. PSL mencoba membuat rancang bangun produktivitas industri berbasis sumber daya lokal sesuai bidang atau vokasional yang kami miliki, ya, sebagai laboratorium praktikum bagi mahasiswa kami. Next. Jadi ini beberapa capture yang ada di lingkungan pondok kami. Pondok kami itu lebih banyak berupa bruga, ya, kalau bahasa Lomboknya, ya, berupa bruga, semacam rumah tradisional orang Sasak, orang Lombok, ya. Jadi ini salah satu yang pernah direkomendasikan oleh Duta Besar Jepang, sehingga Pak direktur kami berkesempatan untuk studi budaya yang ada di Jepang. Dan ini juga beberapa hasil studi juga diterapkan di lingkungan kampus sebagai corporate culture kami yang ada di kampus. Ekosistem dan vocational pariwisata misalnya, bahwa di NTB ini salah satu tujuan wisata favorit yang ada di Indonesia selain Bali, ya. Jadi kalau bahasanya di kami di sini, apa yang ada di Bali ada di Lombok. Apa yang ada di Lombok tidak ada yang di Bali. Nah, mohon maaf, itu ya, istilah kami lah di sini, ya, untuk menarik wisatawan. Jadi tentu dengan selain beberapa event, ya, seperti MotoGP, MotoGP2, WSBK juga dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan, gitu kan. Bahwa di NTB juga menjadi salah satu tujuan wisata halal dunia, ya, yang mungkin segmen pasarnya adalah di Timur Tengah, ya. Ini kan tentu kalau
kita lihat okupansi kemudian kunjungan bahkan lebih dari 2 juta, ini merupakan ya selain tadi perputaran ekonomi yang cukup bagus, ya mungkin kita juga salah satu yang tertinggi di nasional, melebihi pertumbuhan yang ada di nasional. Ini juga menjadi peluang bagi kampus-kampus khususnya yang berbasis pariwisata untuk mengcreate, mensinergikan dengan program kampus maupun peluang-peluang yang ada di industri. Ya. Kemudian PSL sebagai PTS berbasis santri menyiapkan sumber daya pariwisata dalam rangka menyambut NTB sebagai tujuan halal. Di lingkungan PSL seperti yang di capture kami, karena di sini adalah ada pondok pesantren, ya bisa menjadi wisata religi, kemudian di areal kami juga kami fasilitasi dengan biasa dipakai untuk camping bagi tamu-tamu, ya itu juga bisa menjadi sarana pembelajaran ya bagi kampus, ya karena udaranya sejuk dan itu juga bisa dijadikan sebagai program healing karena air yang melimpah di bawah kaki Gunung Rinjani. Dan nextnya ke depan kampus sudah memikirkan untuk membangun industri air minum dalam kemasan dan ini juga menjadi salah satu prototipe bisnis agar kampus itu dekat dengan industri, juga sebagai event pembelajaran bagi mahasiswa kami. Next. Mohon dibantu slide-nya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di bidang pariwisata ya, kami mempersiapkan sumber daya pariwisata berbasis lokal karena basisnya adalah alam. Kemudian kami ada prodi D3 usaha budidaya peternakan dan D4 penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Di NTB di secara nasional kebutuhan daging sapi itu sangat tinggi sekali, Pak. Jadi ini mendorong kita juga untuk bagaimana sebagai daerah agraris, negara agraris agar mampu bisa menjadi katakanlah mengisi peluang tersebut. Ya. Lebih-lebih di daerah Nusa Tenggara Barat, ya. Jadi program 1 juta sapi ini juga menjadi program unggulan pemerintah daerah yang harus kami sambut. Ya, tentu oleh kampus ini menjadi peluang yang sangat luar biasa. Peluang selain peluangnya riset, ya, juga peluang pengembangan budidaya maupun kerjasama dengan industri. Bahwa terutama sapi-sapi yang berbasis eksotis. Karena kami terus terang PSN ini juga mendorong agar kami juga lebih dekat dengan industri agar mampu memberikan suplai kebutuhan nasional, ya, khususnya di bidang peternakan. Jadi ada beberapa industri kemitraan yang sedang kami bangun, sedang kami sounding kerjasamanya, ya, baik untuk budidaya maupun industri, ya, seperti misalnya karena kebutuhan pariwisata di NTB khususnya untuk kebutuhan daging, perhotelan dan lain sebagainya itu sangat tinggi dan ini juga bisa menjadi peluang bagi PSL ya khususnya, ya, sehingga ini juga dalam rangka mendukung, ya, tadi itu apa yang menjadi tantangan khususnya di bidang keuangan. Karena kalau tidak didukung dengan kreativitas seperti ini berat rasanya kalau di PTS ini untuk bisa terus memajukan perguruan tinggi karena kami juga butuh infrastruktur yang membenahi untuk mendukung keberlangsungan daripada kegiatan-kegiatan akademik, ya. Jadi di tempat kami juga sangat bagus untuk pengembangan pakan salah satunya. Ini juga menjadi salah satu basis kegiatan unggulan yang ada di Politeknik, misalnya untuk
apa namanya pakan hijauan ya dan beberapa ya, misalnya kayak pedot dan beberapa rumput gajah misalnya atau sejenisnya itu sangat baik sekali untuk dikembangkan di daerah kami sehingga kampus kami ya memang berfokus ke apa namanya selain budidaya juga untuk pengembangan pakan sehingga kebutuhan pakan di Jawa, kebutuhan pakan di beberapa daerah lain juga nanti insya Allah kita bisa suplai dari daerah ya tentu dengan kreativitas daripada mahasiswa kami. Nextnya. Ya, jadi barangkali tidak banyaklah yang kami sharing, karena kami juga menyadari bahwa kampus baru, tetapi paling tidak bahwa sebagai kampus baru, ya tentu kami mendorong dari pribadi kami dan kita semua itu harus awareness dengan perubahan-perubahan dinamika dan regulasi. Karena perkembangan yang begitu cepat, ya ini kalau kita tidak melakukan kalau kampus tidak melakukan inovasi, kreativitas, ya pengembangan studi-studi yang ada, maka ya kita akan sulit untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Ya. Nah, kemudian kenapa kita juga harus melakukan transformasi dan entrepreneurship dan transformasi kepemimpinan? Karena output dari kampus kita yang dihajatkan adalah bisa link and match dengan industri, ya. Nah sehingga kampus-kampus yang berbasis vokasi seperti di kami ini adalah bagaimana membangun skillnya, ya. Karena membangun skill karena yang dibutuhkan di pasar kerja adalah yang mampu, ya, operasional, yang mampu mengeksekusi program-program di industri, ya. Karena tidak terlalu banyak berbicara secara teoritis. Gitu. Kemudian PTS juga harus mampu mengembangkan mengelola potensi yang memiliki dan mengutamakan basis vokasi. Tentu kami karena basisnya adalah pariwisata, basisnya adalah peternakan, ya kami fokus mengembangkan di dua bidang tersebut termasuk jejaringnya, termasuk jejaring dari dua bidang studi, tiga bidang studi tersebut, ya sehingga ya termasuk tadi yang menarik adalah penyiapan sumber dayanya selain tadi itu misalnya adalah sertifikasi dari kampus, ya kita harapkan juga nanti bahwa mahasiswa kami juga dibekali dengan sertifikasi misalnya kayak di Makflus misalnya kemampuan marketingnya, kemampuan leadershipnya, kemampuan brandingnya, termasuk mungkin juga sertifikasi peneterian, misalnya quality control misalnya. Ini sangat dibutuhkan sekali di perusahaan-perusahaan atau industri ekspor import khususnya di bidang peternakan dan pertanian. Dan yang ke depan kami harus mempersiapkan sehingga kampus kami khususnya ya jadi bisa mengejar ketertinggalan atau katakanlah itu bisa naik level dengan kampus-kampus yang lain. Ya. Saya kira ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Selebihnya mungkin ada forum diskusi. Kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab, atau mungkin nanti ada yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Terima kasih kami sampaikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahrun atas penyampaiannya sangat inspiratif. Usianya baru 2 tahun ya Pak ya, tapi sudah dihadapkan dengan challenge yang cukup menantang begitu ya, di mana juga ada banyak prodi dari perguruan tinggi yang kuotanya tidak terpenuhi sehingga kita memerlukan pendekatan yang berbeda. Tadi salah satunya adalah dengan adanya 3 program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan ya, ada perjalanan wisata, budidaya ternak, kemudian juga ada yang terkait dengan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kemudian juga tadi yang cukup menarik adalah proses link and match yang dilakukan dengan menyasar segmen industri dan juga tentunya pemerintah. Terima kasih Pak Mahrun atas sharing insight-nya kepada Sobat MI semua. Baik, Sobat MI, kita akan beralih ke sesi berikutnya. Saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada host kita, Hanif. Silakan, Hanif.
Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya, Sobat MI, karena keterbatasan waktu, jadinya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang telah memberikan inspirasi pada hari ini. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Anastasia Rahman, SIPMA, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Bina Mandiri Gorontalo, dan juga kepada Bapak Mahrun, SHIME selaku Wakil Direktur 2 Politeknik Salaparang Lombok. Terima kasih atas berbagi informasi dan juga insight-insight menarik pada kita semua. Baik, Sobat MI, dengan berakhirnya sesi kali ini, berarti berakhir pula perjumpaan kita dalam program Mark Plus Goes to Campus episode kali ini. Sebelumnya, sebelum menutup acara pada hari ini, saya ingin menginformasikan kepada Sobat MI semuanya bahwasanya Mark Plus Institute memiliki promo menarik khusus untuk mahasiswa, di mana program sertifikasi ini teman-teman bisa langsung saja check out di www.markplusinstitute.com dengan memasukkan kode voucher MHSMICP. Kode vouchernya MHSMICP. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @markplusinstitute dan juga @markplusevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan juga event dari Markplus. Dan teman-teman semuanya mohon untuk mengisi daftar hadirnya. Dan jangan lupa saksikan terus Markplus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Hanif, undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Happy long weekend semuanya.